Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu lewat media berbasis online virtual saat ini. Setiap hari kita disuguhkan berita dan informasi di media sosial mengenai berbagai perkembangan dan dampak virus COVID-19, mulai dari area persebarannya, jumlah yang tertular, jumlah yang sembuh, dan jumlah yang meninggal. Memuncaknya angka grafik mulai dari diumumkannya kasus COVID-19 oleh Presiden sampai sekarang, jumlahnya tidak menyusut melainkan terus bertambah. Di tengah krisis dan ancaman pandemi saat ini, kita tidak dipanggil untuk hidup bagi diri sendiri saja, melainkan untuk saling mengasihi, berbagi berkat dan menjadi sahabat bagi sesama. Setelah kurang lebih 2 bulan di rumah saja, mari mengevaluasi diri. Sudahkah kita menjadikan momen ini untuk menunjukkan iman, kasih, dan pengharapan bagi dunia dan sesama? Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri. Mari menghadap Dia dalam pengharapan pasti di dalam Kristus, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, diriku akan menguatkan engkau. Demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Mari kita menyanyi PKJ nomor 27 ayat 6, nyanyikanlah nyanyian baru. Panggilan untuk berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba turunan tangannya. Mari kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus, di hari Minggu yang kudus ini, kami umat-Mu bersekutu di rumah kami masing-masing dalam persekutuan yang beribadah. Maka kami berdoa Tuhan, kiranya ibadah kami di hari Minggu ini jadilah di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai nats yang membimbing kita dalam Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita menyanyi inilah yang kurenungkan.
Disilakan jemaat duduk. Jemaat kekasih Tuhan, setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setianya menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering melanggar perintah-Nya. Sesungguhnya di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Engkau mengenal masing-masing kami, dan Engkau tahu segala sesuatu yang kami lakukan dalam hidup dan bekerja setiasa. Kita menyanyi Tuhanku bila hati kawanku. Marilah di hadapan Tuhan Allah kita tunduk sujud dalam doa pengakuan. Mari kita berdoa. Dengan hati yang merendah kami datang kepadamu Tuhan. Kami sungguh mengasihi Engkau. Walaupun terkadang kasih yang Kau ajarkan bagi kami sulit untuk kami lakukan, dan yang menghambat kami bahwa kasih manusia terkadang menuntut balas. Padahal Tuhan mengajarkan bagi kami kasih yang seutuhnya. Dan oleh karena itu ya Tuhan, Engkau telah memberikan anak putramu Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, telah datang ke dalam dunia, menebus segala dosa kami umat manusia, yang telah mati dan bangkit, bahkan sudah naik ke surga. Maka kami meyakini ketika kenaikan-Mu ke surga, maka Engkau tidak pernah membatasi kasih-Mu terhadap kami, karena kasih yang tulus yang Engkau nyatakan lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan oleh karena itu ya Bapa, sayangilah dan ampunilah kami manakala Tuhan menjumpai dalam perilaku kami, dalam kehidupan keseharian kami, tidak menampakkan kasih yang sesungguhnya, kasih yang Tuhan ajarkan bagi kami terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap keluarga kami, lingkungan kami, kasih dalam persekutuan dengan jemaat, kasih di antara kami yang pudar akibat retas-retas yang menghambat untuk melakukan kasih. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah juga kami sekalian dari hal-hal itu. Tapi juga ampunilah negara dan bangsa kami, ampunilah dunia ini, ampunilah Sulawesi Utara, ampunilah kabupaten kota, termasuk kota Manado. Tolonglah kami Bapa, baharulah hidup kami, pemerintah kami, dari pusat di provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, bahkan di lingkungan-lingkungan, sampai kepada seluruh masyarakat dengan menghadapi COVID-19 ini. Tolonglah Tuhan, ajarlah kami untuk mampu membaharui. Kami mampu membaharui orang lain, tapi juga kami harus mampu mulai dari diri kami sendiri. Inilah kami Bapa yang rindu untuk membaharui hidup kami dengan ketulusan hati. Sayangilah dan ampunilah kami dari kasih yang tak terhingga. Kiranya juga
kami boleh laksanakan dalam hidup kami tanpa batas, tanpa kepentingan, karena akhirnya juga Yesus Kristus Tuhan yang telah mati dan bangkit menebus dosa umat manusia. Amin. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah berikan aku kasih-Mu mesra. Amin. Inilah berita anugerah Allah. Setiap orang yang menyesali dosanya, Allah akan memulihkannya. Firman Tuhan berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi segala dosa kita. Demikianlah berita pengampunan dari Tuhan. Kita menyanyi Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Mari berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Di rumah saja, tentu saja Tuhan mengenal setiap kami. Kami percaya firman tak membatasi kehidupan kami di ruang gereja, di rumah saja, bahkan dimanapun kami berada. Maka pada saat ini kami hendak membaca Alkitab, mendengarkan tentang firman-Mu. Berkuasalah atas hamba-Mu ini, atas kita semua yang mendengarkan firman-Mu dimanapun kita berada. Kami yakin kuasa Roh Kudus juga hadir di tengah-tengah jemaat yang berada di rumah saja atau dimanapun mereka menonton siaran ini. Kau ajaib Tuhan, dan oleh karena itu turunlah kiranya kuasa Roh Kudus ke atas kami semua, ke atas hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita membaca Alkitab.
dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Oleh Lembaga Alkitab memberi tema perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Shalom. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus mengajarkan kepada kita, tak ada yang namanya kebetulan. Memberi, berkorban dari apa yang kita punya, seperti memberi yang paling kecil kepada mereka yang membutuhkan, bisa jadi adalah awal untuk menceritakan tentang kasih Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang pernah menunjukkan kasih, dan apa yang kita catat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Allah yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Dan karena itu, karena kasih Allah yang sangat luar biasa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa kasih Allah itu sangat luar biasa? Kasih Allah yang hebat Dia turunkan kepada anaknya Yesus Kristus
Dan Yesus Kristus melanjutkan kasih itu kepada para murid. Setelah proses kematian, kebangkitan, dan dalam rangka Yesus akan naik ke surga, maka dia terus memperlengkapi para murid dengan kata-kata yang kita boleh saksikan dalam bacaan kita, yaitu perintah untuk saling mengasihi. Saudara-saudara, bicara tentang perintah berbeda dengan diberi kesempatan, silakan, yang longgar-longgar lah. Tetapi perintah ini harus dijalankan. Suatu saat ada perintah dari Pak Gubernur kepada stafnya, kamu harus melaksanakan ini. Jadi sebagai perintah tentu saja harus dilaksanakan. Beda dengan perintah, beda dengan hanya memberikan amanat, kalau bisa, kalau boleh. Tetapi yang namanya perintah, Allah di dalam Yesus Kristus telah memberi perintah kepada para murid bahwa kamu harus saling mengasihi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perintah untuk saling mengasihi bukanlah mudah, sebab mereka disuruh pergi, tetapi mereka harus mengajarkan tentang kasih yang harus dimulai dari diri mereka sendiri. Dan karena itu bacaan kita hari ini, Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku. Jadi Yesus sadar betul bahwa Bapa telah mengasihi dia, dan karena itu Yesus melanjutkan kasih Bapa kepada Yesus Kristus dan diteruskan oleh para murid. Karena itu dia katakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Artinya jikalau kamu menuruti perintah guru mereka, perintah Yesus Kristus, maka kamu tetap tinggal di dalam kasihku. Sebab tidak mudah mereka disuruh pergi, sebab mereka akan masuk pada serigala. Ada orang-orang pada waktu itu yang sudah menerima Kristus, tetapi ada yang belum. Karena itu bacaan pada kenaikan, kamu disuruh pergi ke Yerusalem, ke Yudea, ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan karena itu Yesus katakan, untuk saling mengasihi itu tidak mudah. Butuh pengakuan yang tulus, butuh tindakan yang murni bicara tentang saling mengasihi. Dan Yesus katakan, kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu adalah sahabat. Dia menceritakan sedikit tentang hamba. Kalau hamba, artinya dia hanya melanjutkan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Tetapi sahabat, Yesus katakan, segala yang diperintahkan Bapa kepadaku, aku telah teruskan kepada kamu. Karena itu sahabat. Jadi menurut Yesus, para murid adalah sahabat sejati yang akan melanjutkan misi pelayanan tentang keselamatan itu. Dan karena itu saudaraku yang kekasih, Yesus juga memberikan satu pesan kepada mereka. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Artinya kalau kita benar-benar mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka perintah yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid untuk dilanjutkan kepada seluruh umat manusia, mau tidak mau harus dilaksanakan. Ini perintah. Apa sederhana? Perintah itu adalah kasih mengasihi. Saudara yang kekasih, di zaman sekarang ini, kasih ini sulit untuk kita terapkan. Sebab kasih kadang karena kepentingan diri kita sendiri, kasih karena kepentingan kelompok kita sendiri, kasih karena ada sesuatu maksud. Padahal Yesus mengajarkan perintah untuk mengasihi adalah mengasihi seluruh dunia, bukan pilih-pilih. Karena itu ada lagu yang mengatakan,
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kudus tiada batasnya, kasih yang tiada batasnya. Dan Yesus telah mengajarkan itu kepada para murid tentang kasih. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perintah Yesus beralasan. Sebab kalau kita melihat dalam perjanjian lama, bagaimana Allah memerintahkan Musa untuk pergi menghadap Firaun. Dan Allah menunjukkan bahwa dia punya otoritas yang sangat kuat untuk membela orang-orang yang mengasihi Allah, yang bergaul erat dengan Allah. Dan karena itu, ketika perintah Allah kepada Musa dia laksanakan, maka 10 perintah diturunkan Allah kepada Musa. Dan perintah pertama sampai dengan keempat, Allah membangun relasi antara manusia dengan Allah, dengan Tuhan. Dan kelima sampai dengan ke-10, relasi antara sesama manusia. Dan itulah kasih yang sesungguhnya, yang paling sederhana. Kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa sesungguhnya kasih itu tidak pura-pura. Dalam pasal 14 kita melihat bahwa kata ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kamu. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi penjelasan Yesus kepada Filipus mengartikan bahwa pengajaran Bapa yang ia contohkan kepada Yesus Kristus, maka kalau kita mengenal Yesus, kita mengenal Bapa di surga. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak orang yang berbuat kasih, tetapi diharapkan kasih yang tidak menuntut balas. Paling sederhana, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi orang tua. Yang paling populer sekarang kasih menuntut balas. Saya memberi supaya kamu mengasihi saya. Bukankah itu yang tidak dituntut oleh Tuhan Allah? Bahwa kamu saling mengasihi betul-betul, dibuatkan teman adalah sahabat, mengasihi dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa ada sesuatu yang dibutuhkan, tapi itu tumbuh dari hati karena kasih keikhlasan yang Tuhan nyatakan. Yesus telah ajarkan kepada para murid, dan itu harus diberitakan. Karena itu berita selanjutnya dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Apa perintah yang selanjutnya disampaikan kepada murid? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dan oleh karena itu tentu saja kita boleh melihat tentang kasih Allah yang sesungguhnya dalam Yesus Kristus. Kasih saling menghormati, kasih saling menghargai, kasih saling mencintai. Tetapi juga kita tidak boleh membatasi kasih kita hanya pada kelompok kita sendiri. Kita tidak boleh membatasi kasih kita hanya kepada Tuhan yang kita hormati, hanya kepada Tuhan yang kita sayangi. Tetapi kasih itu harus diwujud nyatakan, sebab kasih Kristus telah mengajarkan kepada kita tentang kasih yang sesungguhnya. Biarlah kita memiliki sahabat-sahabat yang memiliki kasih seperti yang diajarkan Yesus kepada murid-murid, bahwa Yesus menyebut mereka sahabat-sahabat karena Yesus menunjukkan kasih-Nya. Kiranya di hari-hari ini kita sedang berhadapan dengan pergumulan yang sangat hebat, pergumulan yang sangat luar biasa. Tetapi nampakkanlah kasih yang setulus-tulusnya, kasih yang sebenar-benarnya. Kasih Kristus telah mengajarkan kita tentang kasih yang benar, kasih yang sungguh, supaya
bahwa ketika virus corona ini ada, COVID-19, belum lagi virus-virus yang lain akan keluar, akan kita usir dalam nama Yesus. Yang penting kita memiliki kasih yang tulus. Dan bukan penilaian manusia yang memiliki kasih yang tulus, tapi Tuhan yang paling tahu persis bahwa kasih kita adalah kasih yang tulus. Tuhan yang tahu persis kedalaman kasih kita. Kita memberi karena kita memiliki ketulusan untuk memberi, bukan karena ada apa-apanya. Karena itu saya percaya dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan jemaat, kasihlah satu dengan yang lain. Karena kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak membenci, tidak mendendam. Kasih itu adalah kasih yang benar-benar tulus. Bukan karena sesuatu, tetapi Yesus mengajarkan kepada murid, kasihilah sesamamu manusia, dan itu disuruh pergi. Karena itu tetap mendengarkan anjuran pemerintah. Torang sesuka mau ibadah di gereja, torang sesuka mau datang di gereja, tetapi masih tetap tinggal di rumah. Karena itu social distancing, physical distancing, tetap tinggal di rumah kalau tidak perlu di luar. Tetapi kita berdoa supaya semua jemaat betul-betul merasakan tentang kasih Tuhan, mencukupkan setiap kebutuhan kita. Tentu saja doa kita supaya kasih Kristus yang tulus kepada para murid itulah juga yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat kita tetap mengikuti dengan penuh sukacita masih dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tetapi juga hari Sabtu adalah hari persatuan wanita, tetapi juga hari persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Kita bersekutu, melayani, karena kasih Kristus menjadikan kita sahabat sejati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk pada persembahan. Marilah kita memberi persembahan syukur sambil mengingat perkataan Tuhan Yesus. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita menyanyi Allah itu baik. Mari kita berdoa. Allah sebagai pencipta, penyelamat dan pembebas, bahkan segala kesempurnaannya di dalam seluruh pekerjaannya disembah. Kami bersyukur pada hari ini bahwa kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, bagaimana Yesus menyampaikan perintah kepada para murid untuk pergi, tetapi juga saling mengasihi. Di zaman sekarang ini kasih ini sangat sulit diterapkan. Kasih sangat sulit untuk kita laksanakan. Kadang kasih menuntut balas yang terutama dan pertama. Padahal Yesus mengajarkan tentang kasih yang tulus yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih tanpa pamrih. Karena Yesus butuhkan dari kita adalah kasih yang memberi, bukan kasih yang menerima. Kami percaya Tuhan mengenal setiap kami.
Setiap apa yang kami lakukan, kami yakin Tuhan memberkati jamaat-jamaat yang sedang bergumul karena sakit, yang sedang bergumul karena ketiadaan makanan, yang sedang bergumul karena ketiadaan pekerjaan, yang sedang bergumul karena kekurangan dalam kehidupan mereka, yang sedang bergumul oleh karena akibat COVID-19 ini. Mereka mengalami keterpurukan, di PHK-kan. Tetapi juga kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul akibat pandemi ini. Kami yakin seluruh masyarakat terdampak dari pandemi COVID-19 ini atau COVID-19 ini. Tuhan, kami sadar kami membutuhkan orang-orang yang mengasihi kami. Kami mengasihi orang. Kami membutuhkan sahabat-sahabat seperti yang dicontohkan oleh Yesus. Sekalipun di zaman sekarang ini sungguh sulit untuk kami jumpai, sebab yang bicara tentang kepentingan banyak. Namun kami masih memiliki harapan sekecil apapun bahwa masih ada orang-orang yang bisa menerapkan kasih yang sesungguhnya, kasih daripada Yesus Kristus, karena mereka merasa menerima kasih daripada Kristus atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan mengenal pelayan khusus para pendeta, penatua dan samas dari kolom 1 sampai dengan kolom 16 dan persiapan 17. Engkau melihat setiap kerja mereka. Mereka adalah baris depan dalam pelayanan jemaat. Bahkan kami percaya Tuhan mengenal setiap hati mereka yang terus melayani Tuhan dalam pekerjaan ini. Kiranya kasih setia Tuhan akan terus mengajarkan kepada kami sekalian untuk saling mengasihi. Ketika kami saling mengasihi, maka berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati mereka berhari ulang tahun secara pribadi dan keluarga. Kau juga beri mereka kekuatan, tetapi juga kami berdoa bagi mereka juga yang sedang bersukacita atas ketambahan anggota keluarga. Tuhan juga memberkati mereka. Kami berdoa bagi mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit akibat COVID-19, tetapi juga para dokter dan perawat yang sedang merawat mereka, sekalipun mereka juga harus korban menjadi positif virus corona karena kesetiaan mereka pada panggilan. Hiburkanlah mereka Bapa, beri kekuatan, beri semangat mereka yang kena virus corona ini, yang sedang dalam pemulihan di rumah-rumah sakit. Tuhan, beri mereka kekuatan di sana. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa kepada pemerintah kami di pusat, di Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Bapak Oli Dondo Kambe dan Bapak Penatua Stephen Kando. Mereka adalah garda terdepan bersama rakyat, melihat setiap penderitaan rakyat. Tuhan, beri mereka kekuatan dan kesehatan dari daerah satu ke daerah yang lain, dari kabupaten satu ke kota yang lain. Mereka turun untuk membawa bantuan, melihat penderitaan rakyat. Sekalipun Tuhan, bukan semua menginginkan tentang hal itu, tetapi ketika mereka turun, sudah pasti ada orang-orang yang kecewa, mungkin mereka tidak kebagian. Tapi kami yakin Tuhan mengenal siapa mereka yang selalu rindu untuk hadir bersama dengan masyarakat Sulawesi Utara, termasuk di kabupaten kota lainnya. Dengan tulus mereka memberi, karena Tuhan memberi kekuatan kepada mereka. Berkati pemerintah provinsi, berkati anggota DPRD provinsi, berkati dinas-dinas provinsi, berkati kota kabupaten termasuk kota Manado, berkati pemerintah kota Manado, Bapak Feki Lumentut dan Mor Bastian, berkati juga camat, lurah dan kepala-kepala lingkungan yang ada. Dengan demikian mereka juga merasakan tentang penderitaan rakyat. Kami yakin Tuhan mengenal setiap kami. Kami sungguh percaya
bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun setiap ruang kehidupan. Berkati kami semua yang sudah dihadirkan di tempat ini, kantoria, pro kantor, pemain musik, Alan yang selalu setia untuk melihat setiap pekerjaan ini. Kami juga berdoa berkati BPMJ yang memonitor tentang pekerjaan ini. Kami yakin Engkau mengenal setiap kami yang rindu di Gemim Sentrum ini semakin baik dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, memberkati persembahan yang kami berikan. Dalam kekurangan kami masih diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami yakin di dunia ini banyak virus, tetapi virus yang sangat mematikan ini biarlah dijauhkan dari kami, agar semua kami merasa tenang dan damai. Kalaupun itu ada di tengah-tengah kami, Tuhan beri kami kekuatan untuk menghadapi virus itu, agar tidak hinggap di dalam tubuh kami. Kami memiliki kekuatan karena Tuhan memberi kami kekuatan. Kami ditahirkan oleh Tuhan, sehingga kami merasakan bahwa Tuhan turut bekerja di semua pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, untuk badan pekerja lainnya, untuk Gemim di wilayah Manado Sentrum, untuk jemaat Gemim Sentrum, diberkati semua Bapa, baik dari dalam maupun dari luar jemaat. Tuhan berkati kiranya agar semua nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati kostor, para orientator, berkati juga satpam yang ada di sini. Kami sungguh mengasihi mereka, dan karena itu kami percaya Tuhan mengenal setiap mereka. Ini kami bermohon kepadamu Bapa, ampunkanlah kami dari dosa kami, dari bangsa dan negara kami, dari daerah kami, gereja Tuhan, dan semua kami yang berbuat dosa di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita semua berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyi Pelangi Kasih. Saudara-saudaraku, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu terima. Kiranya masa-masa ini menjadi momen pengikat bagi kita,
bahwa dalam masa terkelam sekalipun harapan dan kasih Tuhan tetap ada. Tuhan kita adalah setia dan Ia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami dan sembuhkanlah dunia ini dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.